Ari ka paso. Ayo. Apa boleh iya ari pas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena didadakan Bapak Ibu sekalian, ada kekurangan yang di dalamnya. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf dulu. Karena seperti yang sampaikan tadi didadakan. Jadi kalau minta maaf. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لي. وقال الله تعالى في آية أخرى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دل نفسه عملا وبعد الموت. وقال النبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para ulama yang kami muliakan, Bapak Ibu sekalian, orang tua kami yang kami hormati, kemudian jemaah sekalian yang mana kita semua ini mengharapkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi hingga kita tiada lagi atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat yang ada di dalam tubuh kita ini, dan nikmat yang ada di luar tubuh kita ini semuanya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah kepada setiap diri kita ini sebagai seorang hamba, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Allah tidak minta kita untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah cuma suruh kita ini untuk syukuri saja. Maka janji Allah akan Allah tambah nikmat itu. Bagi adik-adik kami yang pernah mondok itu, arti yang sebenarnya dari ayat ini adalah la in syakartum la azidannakum. Tasydid di sana ketemu nun. Arti harga sebenarnya begini kata ulama kita. Maka barang siapa bersyukur, maka pasti dan sangat pasti dan lebih pasti Allah akan tambah nikmat itu. Janji Allah tuh begitu pasti. Maka Allah kita ini diperintah untuk bersyukur saja. Salah satu bukti syukur kita, alhamdulillah, memberi taufik kita untuk hadir solat maghrib secara berjamaah. Al-Imam Al-Ghazali katakan gerbang untuk mendapatkan khusyuk ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata beliau, yang pertama solat ini mesti khusus untuk laki-laki dulu. Gerbangnya itu yang pertama mesti di awal waktu. Kemudian yang kedua di tempat azan dikumandangkan. Maknanya di masjid Allah SWT. Terus yang ketiga apa lagi? Dilakukan secara berjamaah di awal waktu, kemudian di tempat azan dikumandangkan, maknanya di masjid, kemudian dilakukan secara berjamaah. Barulah seseorang itu akan masuk ke depan gerbang yang kekhusyuan itu. Ketika satu orang yang tidak buat tiga perkara tadi kata Imam Ghazali, itu perkara
maka jauh daripada khusyuk itu katanya. Akan susah kita untuk istiqomah pada khusyuk, untuk mendapat khusyuk di dalam sholat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita syukurlah Allah pilih kita untuk hadir. Berapa banyak hari ini saudara-saudara kita, orang-orang yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman. Azan dikumandangkan 5 kali dalam sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah buka ini dengan kata azim, kata yang begitu agung, Allah yang maha besar. Hari ini satu orang beriman kalau tidak mendatangi daripada panggilan ini, memenuhi daripada panggilan ini, sepertinya zahirnya muazzin yang azan Pak, tapi hakikatnya Allah yang memanggil. Allah berkata Allah, dan muazzin katakan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah yang besar. Selain daripada Allah ini kecil, pekerjaan kita ini kecil. Apalagi yang masih bersalah ladang, salah ladang ini kecil kata. Urusan-urusan kita tentang keduniaan ini kecil. Kalau hari ini satu orang beriman yang mengaku Allah Tuhannya, kemudian Rasulullah sebagai uswah contohnya, kalau mereka tidak mendatangi daripada panggilan ini, ketahuilah di dalam kolbu kita ini ada yang lebih besar daripada Allah. Nah ini bahaya Pak, kondisi kita ini kayak seperti ini bahaya. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perintah Allah kepada setiap orang beriman ini alhamdulillah. Rasa syukur kita ini kita wujudkan dengan datang sholat berjamaah. Kemudian bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala seperti menantang kepada setiap hamba. Kata Allah di ayat yang lain, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu tidak menghitung-hitung nikmat kata Allah, tidak akan bisa, tidak akan menghitung. Dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir itu Allah jelaskan, seandainya lautan yang begitu luas dijadikan tintanya, kemudian ranting-rantingnya ada di seluruh dunia dijadikan penanya, kemudian dedaunan dijadikan daripada kertas untuk menulis seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala ini pun belum cukup lagi kata Allah. Bahkan ditambah sebanyak itu lagi, belum lagi cukup untuk menulis daripada nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita syukuri Pak nikmat Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti paham dulu bahwasanya hidup ini adalah perjalanan menuju negeri yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itu negeri akhirat yang selama-lamanya. Saya ulangi lagi Pak. Apa itu kehidupan? Kehidupan ini adalah perjalanan menuju negeri yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu negeri akhirat yang selama-lamanya, yang dipersiapkan untuk seluruh manusia. Di sanalah nanti setiap diri kita ini Allah SWT akan kumpulkan. Orang kota kah dia, orang desa kah dia, orang Amerika kah dia, semuanya dari sejak zaman Nabi Adam sampai orang terakhir ini Allah akan kumpulkan itu. Di sanalah nanti kita akan lihat siapa sebenarnya orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu. Siapa orang-orang yang mulia di sisi Allah SWT. Sebaliknya nanti kita akan lihat juga nanti di sana siapa orang-orang yang mendapatkan daripada kemurkaan Allah SWT. Siapa orang-orang yang lalai selama hidup di dunia, nanti kita akan lihat di negeri akhirat sana. Maka selagi kita Allah berikan daripada waktu di dunia ini, maka kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Waktu yang sebaik-baiknya ini kita gunakan untuk apa? Untuk ma'rifat, untuk mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya tujuan kita dihadirkan. Kalau kita mau berpikir sejenak Bapak Ibu sekalian, dahulu ini kita tidak ada. Yang ada hanya Allah. Alam semesta tidak ada, surga, neraka tidak ada. Semua ini tidak ada, yang ada hanya Allah saja. Karena ialah Allah yang wujud. Dahulu anak-anak kita masih kecil, masih belajar sifat 20 ini. Tidak tahu
kalau sekarang kurikulum anak-anak SD. Karena ini penting. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-wujud yang telah ada sebelum alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada walaupun seluruh alam semesta ini telah tiada. Inilah makna di balik kalimat la ilaha illallah. Coba kita mau berpikir sejenak Bapak Ibu. Dahulu ini kita tidak ada. Kemudian Allah adakan kita. Sering kita baca daripada surah Pamungkas atau surah Yasin. Inna ma'amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, Allah perintah, dengan perintahnya itu langsung jadi. Kata fa di sini artinya sama dengan summa kata Allah. Artinya kemudian juga. Tapi bedanya summa dengan fa ini, summa kemudian ini lama. Dalam bahasa Arab ini kata fa ini bertepatan dengan perintah langsung jadi. Kata Allah kun fayakun, langsung jadi. Ketika Allah ciptakan daripada alam semesta ini, kemudian Allah ciptakan diri kita dalam bentuk di alam zar sana dalam bentuk ruh. Sebenarnya diri kita ini zat asli itu unsur yang utama yang sebenarnya itu dalam bentuk ruh. Cuma hari ini Allah titipkan ke jasad jisim kita ini. Dahulu ini kita tidak ada. Kemudian Allah adakan kita. Setelah Allah adakan kita, kemudian Allah sempurnakan seluruh yang ada di dalam diri kita. Rezeki yang akan Allah berikan. Kemudian jodoh yang akan Allah berikan kepada kita selagi di dunia. Kemudian bahkan Allah telah catat juga maut yang akan datang kepada kita nanti pun Allah telah catatkan. Allah jelaskan di Quran tidak bisa dimajukan satu detik, tidak bisa dimundurkan satu detik. Kalau pas waktunya berangkat ke Allah. Ini semua Allah telah sempurnakan di dalam. Ketika di alam ruh sana, kemudian Allah minta persaksian kita satu persatu. Allah kumpulkan seluruh ruh ketika itu. Di mana Pak? Bapak Ibu sekalian, di alam zar. Allah kumpulkan, kemudian Allah bertanya. Ini Allah abadikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kata Allah, alastu bi rabbikum. Siapa Rabb yang alastu? Kita Allah minta persaksian setiap diri kita, setiap ruh. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tiba, seluruhnya menjawab qalu bala syahidin engkau ya. Kami bersaksi engkau. Hari ini kenapa kita lupa? Hari ini kenapa kita lupa persaksian kita ini? Nanti ketika sakaratul maut, persaksian kita ini akan Allah kembalikan ingatan kita. Ini dijelaskan dalam kitab. Kenapa kita lupa Bapak Ibu sekalian persaksian kita dengan Allah? Allah jawab di ayat yang lain. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, aku ciptakan daripada kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kamu. Siapa yang lebih baik di antara kamu amalnya, kata. Ayat ini kata ulama, kenapa Allah buka dengan aku ciptakan kematian dan kehidupan? Karena sejatinya dulu kita memang tidak ada. Kemudian Allah adakan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah pertama kali Allah tiup ruh ke dalam setiap rahim-rahim seorang ibu. Malaikat yang mengantarnya telah bertanya kepada Allah, ya Allah, laki-laki atau perempuan? Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Allah, bahagia atau celaka? Semuanya telah Allah atur dan tersimpan rapi di kitab Lauhul Mahfuz. Kenapa hari ini kita Allah berikan kemampuan untuk memilih benar dan salah? Kenapa? Karena kita dalam ujian. Maka waktu yang singkat ini tidak lama Bapak Ibu sekalian, 60-70 tahun. Kita gunakan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena suatu saat mau tidak mau, siap tidak siap, suatu saat ini kita akan menghadap daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap diri kita ini Allah akan kumpulkan di satu tempat. Yang namanya pada mahsyar itu. Lantainya dari tembaga, langit dari tembaga, jarak matahari 1 mil. Penjelasan 1 mil ini kata ulama berbeda banyak pendapat. Ada yang mengatakan 1 mil itu 1 cila mil itu
di sekitar berapa kilo, 1 kilo. Nah, banyak penjelasan daripada alim ulama. Intinya hadirin dimuliakan Allah SWT, kita lagi setiap diri kita ini sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Maka hari ini hari mulia Allah SWT, kita ini sedang diuji. Dan jangan sampai kita salah kaprah. Jangan sampai kita sama seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, menganggap bahwasanya apabila satu orang ini diberi harta yang banyak, maka orang yang mulia. Tidak. Harta ini tidak ada hubungannya dengan keridhaan kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba. Tidak ada hubungannya. Begitu juga dengan apa? Jabatan. Oh, ini jabatan yang tinggi. Nah, berarti dia ini orang yang dimuliakan Allah. Ini rakyat jelata, tak punya apa-apa. Jabatan apa? Oh, berarti hina. Tidak ada hubungannya. Harta, jabatan, apalagi kemasyhuran, tidak ada sedikit pun hubungannya dengan Allah ridho atau tidaknya kepada seorang hamba. Hubungannya keridhaan Allah SWT dengan seorang hamba ini adalah takwa. Makanya pernah satu orang anak muda bertanya langsung sama saya. Dia tanya, Allah ini tidak adil. Oh, baru ada orang yang mengatakan Allah ini tidak adil. Sementara ada nama Allah 99, ini salah satunya kata Allah Al-Adil, yang maha adil. Tidak ada yang lebih adil daripada Allah SWT. Terus dia katakan, saya tanya, kenapa kamu katakan Allah tidak adil? Dia katakan, saya lahir langsung miskin. Di sini baru kita lagi satu, langsung 7 turunan saya miskin. Protes, Allah ini tidak adil. Wah. Kenapa saya bilang? Saya ini lahir langsung miskin. Sementara teman-teman saya di sekolah lahir langsung kaya 7 turun. Rumahnya besar, kendaraannya mewah, makanan selalu ada. Saya ini harus banting tulang dulu untuk dapat makan. Itu pun syukur-syukur saya bisa makan dalam hari. Sudah hadirin dimuliakan Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala telah menjawab bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya. Siapapun dia, kayakah dia, miskinkah dia, punya jabatan tidak, orang kota, orang desa, selagi dia takwa kepada Allah Taala, inilah orang yang dimuliakan, orang yang diridhai daripada Allah Subhanahu. Apa bukti adilnya Allah? Kemudian saya katakan kepada murid, ada satu tempat yang mana setiap diri kita ini, kalau kita ambil itu perkara, maka siapapun dia akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan daripada sakinah, ketenangan jiwa. Apa itu? Itulah agama. Orang punya harta, amalkan daripada agama, perintah-perintah Allah, maka dia akan bahagia. Maka dia akan mulia. Dia akan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Sebaliknya, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila satu orang ini tidak mau taat kepada Allah, tidak mau ikut aturan-aturan Allah, inilah orang-orang yang sebenarnya celaka. Walaupun nampak zahirnya dia punya harta yang banyak, dia punya bisnis di mana-mana, tapi dia tidak taat kepada Allah, inilah calon-calon akan mendapatkan daripada murka Allah. Adilnya Allah itu di situ. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Dalam mukadimah tadi kita sudah sampaikan. Sungguh kata Allah, kehidupan ini wamal hayatan dunia illa mata'ul ghurur. Dunia ini sedang pulau saja, Pak. Benar tak, Pak? Orang tua kami sudah hidup 60-70 tahun, paham yang saya sampaikan hakikat ini. Seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang banyak, kadang sedikit, kadang ada, kadang tidak ada. Ini tidak mudah, Pak. Dahulu kita masih bujang, ujiannya urusannya dengan diri kita sendiri. Setelah menikah, kalau laki-laki sudah mulai tabungan, ada istri. Nanti punya anak, ujiannya beda lagi. Punya anak 2, beda lagi ujiannya. Berputar terus seperti roda. Sampai kapan? Nggak lama. Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, modal takwa ini mesti kita usahakan setiap saat.
Karena inilah modal kita menuju Allah SWT. Hanya ini saja. Ketika kita masuk nanti di dalam kubur untuk pertama kalinya, Allah tidak tanya berapa harta kita, berapa apa jabatan kita selama di dunia. Allah tidak tanya kita. Karena sejatinya semua yang Allah berikan ini semuanya memang kepunyaan Allah SWT, hanya dititip kepada kita saja. Kemudian nanti kita akan ditanya pertanyaan pertama, ini pertanyaan iman. Begitu pentingnya ini kita mengusahakan iman ini sebenarnya. Mencari harta ini penting, mencari untuk ikhtiar kehidupan kita dulu ini penting. Tetapi mengusahakan iman yang ada dalam diri kita ini jauh lebih penting. Mengenal Allah SWT, kemudian mengenal daripada Rasulullah SAW. Jangan sampai hari ini hadirin melihat Allah SWT sudah bertahun-tahun kita hidup, kita belum lagi ma'rifat kenal kepada Allah. Siapa itu Allah? Dialah Allah Al-Azimul A'la, Maha Agung lagi Maha Tinggi kedudukan. La kamitslihi syai'un, yang tidak ada serupa dengan Allah Subhanahu. Hari ini kalau kita fikir, oh Allah ini seperti disebutkan dalam hadis, kursinya saja lebih besar daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bahkan surga yang 7 lapis itu pun masih lebih besar lagi kursinya Allah. Jangan sampai kita fikir Allah ini besar. Enggak. Allah itu lebih daripada itu lagi. Enggak bisa masuk di akal kita besar Allah. Allah telah terangkan kalau kita sudah kenal Allah ini, makin tafakkur, makin kita fikir, makin agung Allah di dalam hati kita. Penting ini kita ma'rifat kepada Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi wal Hayy la yamut, yang Maha menghidupkan, yang lagi kekal abadi dan tidak akan pernah mati untuk selamanya. Karena sejatinya yang menghidupkan ini adalah Allah. Dialah Allah Al-Muhyi yang mematikan. Hari ini kita beranggapan satu orang ini hidup disebabkan oleh ibunya yang melahirkan. Tidak ada hubungannya. Lahirnya kita ke dunia ini karena dihidupkan oleh Allah SWT. Karena kita ma'rifat kepada Allah, kita kembalikan semuanya kepada Allah SWT. Hari ini orang apabila mati, meninggalkan daripada kita, mereka ini bukan meninggalnya karena sakit. Itu hanya sebab saja. Meninggal karena kecelakaan atau jatuh, macam-macam. Mereka ini tidak mati dengan sendirinya, tapi dimatikan oleh Allah SWT. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menenggelamkan daripada matahari. Matahari pun ini bergerak tidak dengan sendirinya. Ini diatur oleh Allah SWT. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerbitkan daripada matahari. Matahari tidak terbit dengan sendiri, tapi diterbitkan oleh Allah. Nah, perkara ini harus kita masukkan di dalam diri kita, hati kita. Segala sesuatu ini semua yang terjadi atas izin Allah SWT. Nah, inilah hakikat la ilaha illallah itu. Nah, makanya harus kita hari-hari usahakan daripada iman kita. Bicarakan lagi. Nah, maka penting kenapa hari ini jemaah sering taklim zuhur, asar, bacakan hadis lagi, bacakan lagi ayat-ayat Allah SWT. Tujuannya untuk apa? Mengingatkan kembali ruh kita. Nah, penting kita hidupkan taklim di rumah kita ini, Pak. Apapun kita disilahkan saja. Karena hari-hari ini kita sibuk dengan perkara dunia, mulai bangun kan, sampai kita kembali ke rumah yang mungkin orang tua kita, bapak sekalian ya, pekerjaannya yang di kantor kan, baru pulang sudah capek, kadang sudah habis makan langsung tidur, besok begitu aktivitas pulang. Kapan lagi kita mau kasih makan ruh kita? Padahal yang utama itu ruh kita ini, kalau jarang dikasih makan nanti dia berontak. Makanya banyak hari ini orang uang banyak, tapi seperti orang gila, depresi gitu. Kenapa? Hati jiwanya itu tidak tenang. Makanan jiwa ini, ruh ini adalah agama. Maka penting kita hidupkan di rumah-rumah kita. Ini hanya simulasi saja di masjid sebenarnya. Kita bacakan supaya hari-hari kita bicara tentang dunia. Jarang kita bicara tentang kalamnya Allah. Kapan lagi kita mendengar kalamnya Allah? Hadis baginda Nabi kalau kita tidak, kita usahakan. Maka penting kita hidupkan di rumah 5 menit cukup, 10-15 menit ini cukup. Untuk apa? Menyegarkan kembali ruh kita
bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka kalau kita sering bacakan taklim di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita, nanti hadirin muliakan Allah SWT, ruh kita tadi kalau diberi makan terus menerus, nanti jiwa itu akan menjadi tenang. Maka Bapak sekalian, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan sebenarnya, sekalianlah saya sampaikan juga, mungkin masih ada yang bertanya juga. Tujuan sebenarnya jamaah ini digerakkan. Mungkin kemarin Pak Haji 2 bulan yang lalu ada jamaah ini ya. Sebenarnya tujuan utama jamaah ini digerakkan itu cuma satu saja. Untuk apa? Mengembalikan umat Islam, mengembalikan daripada umat kembali kepada pengamalan agama yang sempurna. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau berpikir sejenak saja, di Indonesia ini, Masya Allah, ini ulama di seluruh dunia yang paling banyak itu di Indonesia. Penghafal Quran yang paling banyak itu di Indonesia. Begitu dengan muhaddisin, para penghafal hadis itu paling banyak di Indonesia. Bahkan para muballigh kita itu paling banyak itu di seluruh itu Indonesia. Sebentar lagi insyaallah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan akan datang. Maka setiap masjid kita ini akan diisi dengan ceramah-ceramah oleh para muballigh. Tidak kekurangan kita orang-orang alim yang menghafal hadis dan begitu juga dengan muballigh. Tetapi kenapa hal ini Bapak Ibu sekalian? Keadaan umat ini semakin hari semakin meresahkan. Baru-baru saja Allah SWT uji kita dengan musibah. Tadi khatib kita sampaikan datangnya bencana ini karena maksiat. Kemudian beliau sampaikan, kenapa lagi? Karena diamnya orang-orang yang telah merasa dirinya baik. Melihat kemaksiatan itu seolah-olah tutup mata, tutup telinga. Padahal inilah yang mengundang daripada musibahnya Allah SWT. Maka tadi khotib kita itu Masya Allah sampaikan pentingnya daripada saling ingatkan ini. Inilah sebenarnya tujuan ini jamaah ini digerakkan. Seandainya hari ini hadirin dimuliakan Allah, orang-orang Islam telah amalkan agama secara sempurna, maka apa yang terjadi? Suasana ini akan berubah dengan sendiri. Tidak perlu lagi kita ajak-ajak orang ke masjid. Kenapa hari ini jamaah ini keluar untuk ajak orang ke masjid? Ya karena memang banyak daripada orang Islam belum datang lagi ke masjid. Kalau sudah banyak orang Islam datang ke masjid untuk sholat berjamaah, nanti apa janji Allah SWT dalam Quran? Maka Allah SWT akan turunkan keberkahan dari langit, Allah keluarkan dari bumi. Tidak susah orang Islam untuk mencari penghidupan. Kenapa orang Islam hari ini susah dimakan? Jawabannya cuma satu. Karena orang Islam hari ini pertama imannya lemah. Iman lemah ini akan menimbulkan amal yang lemah. Kalau amal sudah lemah, suasana akan menjadi rusak. Kalau sudah rusak di mana-mana, inilah yang mengundang daripada musibah daripada Allah SWT. Inilah sebenarnya jawabannya. Kenapa hari ini susah umat ini untuk digerakkan kepada amal? Karena yang pokok tadi dalam dirinya iman inilah yang bermasalah. Banyak orang-orang Islam hari ini bukan tidak tahu, seperti sampai mukhatib tadi, bukan tidak tahu bahwasanya hadirin dimuliakan Allah SWT, tidak sholat ini dosa besar. Tidak ada yang tahu. Orang Islam hari ini semua tahu. Bahkan anak-anak TPA kita tanya, anak-anak sekalian, apa hukumnya meninggalkan sholat? Dosa besar, Ustaz. Apa hukumnya zina? Dosa besar, Ustaz. Khamar, minum keras, dosa besar. Tetapi kenapa orang-orang Islam tidak bisa tinggalkan perkara ini? Jawabannya cuma satu, karena iman orang Islam hari ini lemah. Inilah tujuannya ini jamaah digerakkan ini sebenarnya, untuk mengembalikan orang-orang Islam ini kepada pengamalan agama yang sempurna. Sahabat-sahabat dulu, Masya Allah, imannya sempurna, sehingga apa? Ketika datang masalah, mereka datang kepada Allah. Dengan apa? Dengan datang ke masjid. Alhamdulillah hari ini masjid kita, Pak Haji, Masya Allah, belum dibuka 24 jam ini masjid. Banyak daripada masjid-masjid ini sekarang, kalau sudah selesai Isya ditutup, selesai. Dulu sahabat ketika ada masalah datangnya kemana, Pak? Ke masjid. Hari ini orang masjid dikunci setelah Isya,
tidak boleh baring-baring, tidur-tiduran ya. Mungkin karena kita sama seperti di Jogja kemarin itu, masya Allah. Jadi kalau kita mau datang ke masjid, mungkin karena dilarang tidur-tidur, karena apa? Karena tidak pakai adat, misalnya pakai alas misalnya. Karena takut nanti najis yang turun dari maka wajar dilarang itu wajar karena tidak tahu. Hari ini kalau masjid kita kunci, umat ada masalah datangnya kemana? Selain daripada masjid ini. Padahal masjid ini tempat menyelesaikan masalah. Generasi dari umat ini, generasi terbaik dari umat itu para sahabat radhiyallahu anhum. Kata ketika datang masalah, mereka datang ke masjid. Dengan apa salah satunya? Mereka datang kepada Allah dengan pintu sholat. Datang masalah sholat. Datang nikmat daripada Allah sholat. Syukuri dengan sholat. Sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam safarnya, dalam safar ini di padang pasir yang begitu panas, tiba-tiba untanya mati. Apa yang beliau buat? Ambil wudu, sholat 2 rakaat. Kemudian doa kepada Allah, ya Allah, hidupkan untaku. Ada nggak hari ini kita berdoa begitu, Pak? Di perjalanan motor, mobil mati, apa yang kita buat? Telepon, mati. Terus di mana Allah ini? Sahabat dulu datang masalah yang diingat siapa? Allah. Pintu menuju Allah, kata Nabi SAW, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat ini pintu menuju tangga menuju Allah Ta'ala. Ketika datang masalah, sahabat Nabi contohkan, sahabat sudah contohkan, salat 2 rakaat. Akhirnya dengan kudrat dan iradahnya Allah, unta yang telah mati hidup kembali. Kemudian Sayyidina Abdullah ini kemudian jalan lagi safar lagi. Iman kalau duduk begini, Pak. Kalau iman sudah menancap, amal ini nanti akan sempurna ya. Kalau sudah sempurna amal, nusratullah itu akan datang kepada kita. Doa makbul. Inilah tujuannya sebenarnya selain jamaah ini digerakkan untuk mengembalikan umat kepada pengamalan agama yang sempurna. Itulah sebenarnya. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya kenapa jauh-jauh dari kami Hamzah dari Sulawesi sampai ke Sumatera. Apa jauh-jauh dari Sulawesi? Bahkan mungkin ada yang sudah kesini dari luar negeri juga, Pak Haji ya. Di Pakistan, mungkin India. Bahkan kemarin ada dari Amerika datang ke tempat kita ini di Sumatera Barat. Mereka bergerak jauh di Solo sana. Jumpa kepada Allah. Ada satu dialog yang cukup buat saya ketemu orang-orang di luar Islam. Waktu saya masih di Pakistan sana, mau menyeberang dari India ke Pakistan, di perbatasan itu saya ketemu satu orang Itali. Dia tanya, kenapa kamu jauh-jauh dari Indonesia untuk datang ke Pakistan? Hanya buat perkara ini. Kenapa dakwahnya juga ke orang Islam, bukan ke orang kafir? Misalnya orang di luar Islam, kenapa dakwahnya ke orang Islam? Disampaikan karena orang Islam sekarang ini belum mengamalkan agamanya lagi secara sempurna. Karena kalau orang Islam sudah amalkan agamanya secara sempurna, tidak perlu kita ajak orang pakai. Orang-orang di luar Islam akan masuk sendiri, melihat daripada orang-orang Islam setiap hari. Mulai dari apa? Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, itu inilah sebenarnya jamaah ini digerakkan. Maka Bapak Ibu sekalian mengharapkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi dan rasul dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala punya pesan yang sama. Bagaimana setiap diri kita ini sempurna iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi terakhir daripada baginda Rasulullah SAW pun telah menyampaikan risalahnya. Sederhananya dakwah ini sebenarnya usaha agama ini. Kalau usaha agama ini tidak dibuat oleh sahabat dahulu, mungkin hari ini kita orang Indonesia, khususnya orang Sumatera Barat, tidak kenal kepada Allah. Sesederhana itu pentingnya daripada kerja dakwah, mengajak umat ini. Sesederhana itu sebenarnya, sehingga kita betul-betul faham, mengerti. Bahwasanya tanggung jawab agama ini sebenarnya lagi dibebankan kepada setiap diri-diri kita. Maka Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Allah telah hantar
tahun aku tinggal sekolah. Nah, 2020 aku tinggal pada aku balik ke kampung asal di Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi Allah hantar kembali balik ke Sumatera Barat itu asbab daripada kerja dakwah. Kalau bantu agama sulit, mustahil lah saya balik ke Bandung, Bapak sekalian. Asbab kerja dakwah ni lah. Asal kerja dakwah ini juga orang Amerika tuh jauh-jauh hanya pergi dari negara ke tiba ke Jawa karena kerja agama. Sahabat dulu, masya Allah, melihat Nabi setiap hari. Kalau melihat wajah Nabi di Bapak Ibu sekalian, berapapun masalah kita hilang seketika. Saking nikmatnya memandang wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sahabat faham, kalau saya tanggung jawab agama ini lebih besar daripada itu. Sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000. Di Masjid Madinah kali 50.000. Datang ke masjid kali 27. Kalau di Masjidil Haram kali lagi 100.000. Masjid Madinah 50.000. Kalau 27 kali 50.000 sudah berapa tuh pahalanya? Satu kali sholat. Bagaimana yang 5 kali dalam sehari, bahkan berkali-kali rakaat diulang-ulang di Masjid Haram Masjid. Tapi sahabat faham tanggung jawab agama ini lebih besar lagi dari mereka. Sehingga hari ini kuburan sahabat ada di Indonesia, ada salah satunya di Baros di Medan sana. 3 sahabat sekaligus ayahnya, anak, ayah dan kakeknya, masya Allah. Sahabat itu ada di Cina sana, ada di Maroko sana, di seluruh dunia sahabat ini. Kenapa? Karena tanggung jawab agama. Sehingga hadirin mereka Allah SWT, agama ini hidup di mana? Ketika daripada tanggung jawab agama ini mulai ditinggalkan oleh umat, saling mengingatkan lagi sesuatu yang perkara yang apa namanya? Kalau sekarang orang Jakarta bilang, lu gue, urus diri lu sendiri aja. Bukan urusan saya. Kamu urus dirimu saja. Itu perkataan Bapak Ibu sekalian sudah ada sejak zaman sahabat. Sahabat Nabi bernama Abdullah bin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau ada perkataan semacam ini dinukil lagi oleh Imam Nawawi dan kitabnya, seandainya satu orang mengucapkan perkataan ini, kamu urus saja dirimu sendiri. Urusan dosa saya sendiri, saya tanggung, bukan urusan kamu. Gak usah datang-datang nasihati saya lagi. Nah, ini kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini termasuk daripada dosa besar yang paling besar. Kenapa? Karena agama ini adalah nasihat. Seperti disampaikan khotib tadi, kalau seandainya hari ini kemungkaran terjadi, kita hanya tutup mata, tutup telinga, hanya benci saja di dalam hati. Maka kata Nabi SAW, inilah yang selemah-lemah. Karena kalau maksiat ini Bapak Ibu sekalian kita biarkan akan besar-besar, apa tadi yang terjadi? Musibah turun. Kalau sudah musibah turun, apa yang terjadi? Merata. Yang sholat, yang tidak sholat, yang tidak maksiat, yang taat, semuanya. Itulah kenapa Allah SWT di dalam Quran itu perintahkan kita untuk ajak bersama daripada saudara-saudara kita. Nah, kenapa? Supaya orang-orang Islam ini ingat lagi kepada Allah, kembali kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, mungkin waktu juga yang syahid kita sudah lampunya muncul itu mendadak, jadi agak shock di Rambo dari seorang tok maju. Alhamdulillah, Allah mudahkan dia sampai sekarang. Alhamdulillah. Pesan terakhir daripada saya pribadi mewakili daripada jemaah. Ke depan ini Nabi SAW sudah isyaratkan, setiap ke depan menuju daripada akhir zaman ini, kehidupan sudah sunatullah, sudah begitu kan. Keadaan ini tidak akan membayarkan memuncak daripada fitnah itu. Jadi kita setiap orang tua pun sudah siap-siap untuk mengenalkan agama kepada anak. Kenapa? Karena fitnah itu akan semakin ke ujung semakin besar. Nah, itu sudah sunatullah. Sampailah nanti keputusan Allah akan memutuskan siapa itu. Nah, inilah hari ini kita sama-sama tunggu. Pemimpin daripada Amir yang sudah hari ini kita tunggu-tunggu, insya Allah kita
mempersiapkan daripada setiap diri kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, benteng terakhir kita ini adalah agama, tidak lain. Karena itulah Allah SWT hadirkan kita ke atas muka bumi untuk menyempurnakan iman kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan di dalam saya mohon dimaafkan. Sempurnakan diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunggu doa dan berdoa berdiri. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.